The post-pandemic hiring boom meant workers could hop between opportunities that offered the best benefits and flexibility. But the slowing labor market has given way to a new trend, job hugging. Generasi milenial dan juga Gen Z saat ini banyak yang dihadapkan dengan fenomena job hugging. Fenomena ini terjadi ketika pekerja memilih untuk bertahan di pekerjaan mereka saat ini, meskipun sebenarnya apa yang mereka jalani sekarang tidak lagi memuaskan. Alasannya bukan karena loyalitas kepada perusahaan ataupun instansi tempat mereka bekerja, tapi karena ada timbul rasa kekhawatiran terhadap ketidakstabilan ekonomi yang ada saat ini. Hai generasi yang haus literasi, di video ini gue mau ngomongin tentang dunia pekerjaan lagi, yaitu tentang job hugging. Yang sebenarnya tuh ini bukan fenomena yang baru ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya juga udah biasa banget terjadi, terutama di negara-negara kayak Cina, bahkan Singapura, yang emang persaingan kerjaannya tuh emang kompetitif banget. This is Dave Peter with a 3.9 GPA from Poly, a business degree from NTU, and 6 stellar internships at companies like Porsche and AWS. He should have been a top hire. Instead, he sent out over 150 resumes and the result, one job offer. Nah, kalau ngelihat sama apa yang terjadi di Singapura, kalau datanya ditarik mundur nih ke tahun 2006, angka orang-orang yang resign itu mencapai angka terendah di saat-saat ini. Ya, karena faktor-faktor yang bakal gue jelasin nanti di dalam video ya. Tapi sebelum gue mulai dulu dengan sebuah pertanyaan ya. Kenapa media harus memasang label atau kategori ke fenomena ini tuh yang sebenarnya tuh udah terjadi lama dan bahkan sebenarnya udah merupakan hal yang udah dari dulu udah ada, dan ini tuh hal yang biasa menurut gue ya. Bahkan kalau kemarin-kemarin sempat ada juga fenomena quiet quitting ya, yang dimana karyawan tuh ngerjain tugas ya sesuai sama porsinya dia aja, asal tetap dapat gaji gitu ya. Pokoknya kagak mau berusaha lebih keras, ya asal masih digaji, ya kerja sesuai skop pekerjaan aja. Dan jawabannya kalau menurut gue, label-label dan jargon kayak begini nih dipakai sama media supaya buat orang-orang yang nonton makin FOMO aja sih. Karena di pikiran kita itu kan lebih gampang memilah informasi dalam sebuah kategori ya. Dan istilah label-label ini ya dipakai buat nanamin di pikiran orang itu supaya lebih gampang. Job hugging artinya orang gak mau resign soalnya keadaan di luar yang gak bagus. Quiet quitting artinya kerja gak usah serius-serius banget asal masih digaji. Nah, dengan adanya kategori kayak begini, media bisa lebih gampang kasih informasi, plus tinggal ditambahin kata fenomena supaya ngebuat kita mikir kalau ini fenomena tuh yang baru dan viral. Padahal enggak. Ujung-ujungnya kan media juga butuh views ya. Tapi since topik tentang dunia profesional ini juga cukup menarik buat dibahas, terutama di masa-masa sekarang, sekalian aja gue bahas tentang alasan-alasan kenapa banyak orang yang gak mau ngelepas pekerjaan mereka, walaupun sebenarnya mereka tuh gak happy gitu. Jadi pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya, karena gue juga bakal ngasih beberapa keresahan dan insight juga yang mungkin tentang apa yang terjadi di dunia profesional saat ini. Let's take a closer look. Di Singapura, orang-orang yang tetap mempertahankan pekerjaan mereka walau sebenarnya mereka nggak suka-suka amat sama pekerjaannya, itu udah dikasih label baru yaitu namanya job hugging. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, gue kasih satu pertanyaan dulu deh. Memangnya kalau seseorang itu juga bekerja sesuai sama passion mereka, emang suatu saat mereka nggak bakal ngerasa burnout dan mereka akan tetap semangat dalam membuat passion mereka itu tercapai? Dan itu ngebuat konotasi fenomena job hugging ini jadi lebih positif. Jawabannya yaitu enggak ya guys, udah pasti. Komentar-komentar yang bilang kalau oh pantes dia happy, dia kerja tuh udah sesuai sama passionnya dia. Oh wajar lah kalau dia sukses, itu kan sesuai sama passionnya dia. No. Jawaban itu nggak cukup ya guys. And at business school, what I notice is that every speaker always says, follow your passion. That's how they end their talk. What's your one piece of advice for young people? Follow your passion. What I would say is find something in your work that gives you joy and disproportionately allocate amount of time you can based on your credibility in the organization to that part of your job that just gives you joy. The people who always are telling you to follow your passion are already rich.
Let me tell you what their passion was. Anytime someone tells you to follow their passion, it means their passion was getting rich so they could buy a fat car and marry someone much better looking than them. Passion itu cuma motivasi awal yang akan diuji ketika udah kerja. Ketika udah mulai dilakuin. Ini orang bakalan terus semangat ngerjain passionnya atau enggak. Passion sama interest itu tuh cuma ngebantu untuk mempermudah menyerap informasi. Karena menurut gue, kalau seseorang itu emang udah suka sama interestnya, sama bidangnya, sama topiknya, sesuai sama passion dia lah ibaratnya, jadinya otak mereka tuh yang udah interest duluan buat menyerap informasi itu, jadinya lebih gampang menerima informasi tersebut karena dia emang udah suka duluan. Misalnya ya, si A nggak suka baca buku. Lu paksa si A kayak gimana pun, pasti akan lebih susah buat si A untuk menerima informasi tentang buku. Boro-boro inget siapa penulisnya atau judul bukunya apa, pokoknya quotes-nya ya dia tahu-tahu dikit lah gitu. Nah, tapi kalau si A ini udah suka sama buku, sesuai sama interestnya, si A pasti lebih semangat buat ngulik lebih dalam lagi soal buku itu. Karakternya kayak gimana sih? Storyline-nya kayak gimana? Nilai moralnya dari buku itu tuh apa? Karena dia passion tentang topik itu, cara pikirnya tuh bakal lebih relate dan lebih dalam lagi ke topik tersebut dibandingkan topik yang dia gak suka ya. Nah, sekarang coba kita balik ke pertanyaan gue di awal. Apakah bekerja kalau passion sama interestnya itu sesuai sama orang ini, itu pasti dijamin bakal betah? Apakah kita bisa benar-benar dapat pekerjaan yang sesuai sama kriteria kita? Jawabannya itu belum tentu. Karena jawabannya itu ada di seberapa kuat disiplin orang ini untuk tetap ngejalanin passion dia walaupun hasilnya nggak kelihatan. Coba deh kalian pikir, apakah orang yang punya passion ini semangatnya bakal terus sama setelah mengerjain hal yang sama-sama itu selama bertahun-tahun? Ya belum tentu. Karena yang ngebuat orang ini bertahan ngelakuin itu bertahun-tahun itu bukan pakai passion lagi, tapi disiplin diri yang kuat. Cuma disiplin aja yang bisa buat dia tetap ngelanjutin apa yang dia suka walaupun apa yang dilakuin itu nggak membuahkan hasil. Seberapa kuat passion atau interest seseorang itu menurut gue bakalan diuji waktu dia udah ngerjain dengan maksimal tapi hasilnya ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. Atau bahkan nggak ada hasilnya bahkan. Kuat nggak orang ini ngelihat usahanya udah maksimal nih tapi nggak ada yang apresiasi? Kuat nggak nih orang ini udah berusaha maksimal tapi kok kayaknya endgame-nya nggak kelihatan ya? Jadi kalau ditanya lagi, ada nggak sih kerjaan atau bekerja sesuai passion yang benar-benar bisa sesuai banget sama kriteria kita? Jawabannya nggak ada. Pasti di suatu titik bakalan ada titik pengen nyerah, pengen resign, pengen stop walaupun udah sesuai passion. Tapi apa yang ngebuat orang ini bertahan dalam pekerjaannya? Tentunya dari penjelasan gue sebelumnya, ya kita tahu ya kalau yang namanya passion aja tuh nggak cukup buat bertahan hidup. Jadinya yang ngebuat orang ini bertahan adalah disiplin. Tetap ngelakuin hal yang sama walaupun udah berat, udah gak suka, tetap dilakuin. Nah sekarang balik lagi ke topik utamanya. Faktor-faktor apa yang ngebuat seseorang itu akhirnya melakukan job hugging? Karena menurut gua, passion itu adalah faktor opsional, bukan faktor yang utama. Yang pertama, yaitu karena tentunya motif dan perspektif seseorang dalam memandang pekerjaan itu beda-beda ya. Kalau ngelihat kayak di Singapura deh ya contohnya. Kalau ngelihat dari perspektif para pemilik perusahaan atau bisnis di Singapura, itu bakal ngelihat kriteria calon pekerja tuh kayak begini. There are a lot more, our junior and execution level roles that are being outsourced across the whole region. Main reason is because of cost of labor. So companies are looking into that and deciding, hey, should I wait a couple more months or years before really hiring the role until there's a pressing need? Another thing that's a lot of people fear, which is what you mentioned just now, is that fresh graduates, they lack experience, right? So honestly speaking, when I'm hiring, I don't really like people with no experience. But in our industry, we do get young people. We need their energy, we need their perspectives, even though they have no experience. So when I hire, I favor those with internship experience because that gives them at least a little bit of perspectives, like what is working like. Yes. And they give them a little bit of insight to the industry or any industry at all. Jadi buat yang fresh grad, tujuannya tuh supaya para fresh grad ini dapat experience dulu buat kerja di perusahaan tuh kayak gimana. Jadinya
level fresh grade itu dimasukinnya ke level intern dulu bahkan. Tentunya nggak semua perusahaan di Singapura tuh kayak begini ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan di Singapura yang berpikir seperti ini. Yang tujuannya itu supaya para fresh grade ini dapat experience dulu buat kerja di perusahaan tuh kayak gimana. Di situ, perusahaan bakalan tahu jenis-jenis calon pekerjaannya itu sifatnya kayak gimana. Apakah inisiatif orangnya, apakah kerjanya bagus, dan lain-lain. Udah nggak basisnya tuh nilai GPA doang ya, tapi bener-bener tes skill masuk, udah masuk langsung test drive di pekerjaan. Nah sekarang kalau para internnya itu naik diangkat levelnya jadi pegawai tetap, posisi-posisi atas yang makin senior nih bakalan kayak gimana? Pelan-pelan pasti posisi mereka akan bisa digantikan dong fungsinya. Apalagi kalau ngelihat semakin umur bertambah dan posisinya itu masih sama gitu ya sebagai staff atau bahkan cuma senior staff gitu ya, nggak jadi manajer. Ya mending diganti aja sama anak muda yang pemikirannya lebih fresh dan relevan sama perkembangan zaman. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang yang umurnya udah lebih senior itu bakalan lebih gampang buat pindah ke perusahaan lain? Jawabannya ya enggak juga ya guys. Dan itu realitanya. Walaupun experience-nya udah gede, nggak perlu banyak di training, yang namanya umur kalau makin bertambah, itu makin susah buat pindah cari kerjaan. Makanya udah jadi culture dan budaya kalau orang-orang yang tingkatnya lebih senior, itu lebih bakalan milih stay di perusahaan yang stabil dan keuangannya yang kuat. Karena ya mereka udah bakal siap untuk pensiun di perusahaan itu. Apakah itu yang disebut dengan job hugging? Karena ini menurut gue sih wajar-wajar aja ya langkahnya. Karena posisinya dia juga udah pasti lebih stabil, nggak harus adaptasi banyak juga. Posisi dan gaji juga udah lebih aman juga dan nyaman karena dia udah senior gitu ya. Ya itu sih cara dia untuk survive aja supaya tetap bisa provide buat keluarganya. Apakah itu salah? Coba kalian jawab di kolom komentar dulu ya. Nah sekarang gue mau ngasih sebuah thought eksperimen ya. Studi kasus. Jadi sebut aja seseorang yang gue kasih nama ini kita sebut si A ya. Si A ini umurnya 45 tahun, posisinya juga udah supervisor, perusahaan tempat dia kerja juga udah cukup besar dan kondisi keuangan perusahaannya juga udah aman. Relasi sama bosnya juga baik-baik aja. Pokoknya aman lah dia di sana. Nah, tapi suatu hari dia ditawarin sama perusahaan lain yang masih startup. Yang track record perusahaannya juga keuangannya juga belum jelas pastinya. Masih baru dapat investor gitu ya. Atasannya juga nggak tahu kemauannya kayak gimana. Pokoknya dia harus adaptasi ulang. Tapi di perusahaan ini nih, dia ditawarin gaji 2 kali lipat lebih tinggi. Posisinya juga bisa dibilang sama kayak apa yang dia kerjain di perusahaan lama. Nah sampai sini dulu, apakah kalian akan pilih untuk pindah atau enggak? Boleh jawab di kolom komentar ya. Kalau kalian kritis nih, pasti kalian melakukan pertanyaan yang lebih penting dulu nih, yang mungkin harus ditanya sebelum ngejawab ini. Yaitu adalah, apakah orang ini udah punya keluarga atau masih single? Bener kan? Karena kalau perspektifnya masih single, gue rasa bakalan banyak dari kalian yang ngejawab untuk pindah ya. Tapi kalau perspektifnya orang ini udah punya keluarga, jawabannya pasti lebih memilih untuk tidak pindah. Atau lebih memilih job hugging. Kenapa? Karena balik lagi kondisinya itu udah stabil dan aman. Udah nggak usah macem-macem ambil resiko, nanti yang ada di perusahaan baru malah nggak cocok. Kena politik kantor pula, keuangan perusahaannya mungkin juga nggak kuat, nanti malah jadi resiko kena layoff. Keluarganya makan apa? Jadi di sini tuh level bertahan dalam sebuah kompetisi kerjaan itu nggak cuma mesti bertahan dari segi skill aja, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain kayak adaptasi lingkungan, politik kantor baru, belum lagi jarak tempat tinggal, keluarga, stabilitas posisi, ya banyak lah. Daripada repot harus ngeriset itu dan ada chance resiko di mana langkah itu malah bisa berbahaya buat masa depan, ya pasti orang akan memilih lebih langkah yang lebih aman, yang lebih stabil, yaitu yang memegang pekerjaan yang erat-erat walaupun dia nggak terlalu happy atau bahkan nggak happy sekalipun ya, bukan passionnya juga. Soalnya percuma ya passion kalau kagak bisa bayar makan kan ujung-ujungnya. Nah, faktor yang kedua itu ngomongin dari ancaman layoff massal ya. Soalnya kalau ngelihat kondisi ekonomi global yang saat ini emang nggak baik-baik aja ya. Banyak perusahaan yang akhirnya terpaksa atau bahkan memang memilih untuk ngurangin beban perusahaan dengan cara nge-layoff karyawannya. Gaji bulanan karyawan itu kan memang nggak kecil ya guys.
Bahkan dalam kasus beberapa perusahaan, kalau dihitung-hitung, lebih baik perusahaan tuh bayar pesangon karyawan daripada terus bakar uang untuk bayar gaji karyawan bulanannya. Apalagi kalau perusahaan mereka memang lagi sulit kondisinya. Contoh gampangnya nih, kalau di Indonesia, kita lihat aja pom bensin Shell. Sejak monopoli yang dilakuin Pertamina buat maham BBM nih, Shell kan jadinya nggak bisa operasional secara maksimal. Karena nggak ada stok bensin, kagak ada customer. Coba bayangin kalau Shell harus tetap mempekerjakan staf karyawannya itu dengan gaji yang full, dengan jumlah orang yang sama, di berapa banyak cabang pom bensinnya itu. Ya pasti bangkrutnya bakal lebih cepat. Itu sebabnya kan banyak pegawai Shell yang dirumahkan sampai bisa beroperasional kayak biasa lagi. Ancaman-ancaman layoff ini tuh nggak cuma terjadi di Indonesia aja ya, tapi di banyak negara juga, karena memang kondisinya yang nggak memungkinkan. Kayak di Singapura aja, berdasarkan data survei dari SNEF, 60% dari para perusahaan itu bakal nge-freeze buat hire orang-orang baru di tahun 2026. More employers in Singapore are bracing for uncertainties ahead. Close to 3 in 5 of them plan to freeze headcount next year, up from 50% in 2024. Now, besides manpower costs, the Singapore National Employers Federation survey also found about 40% of employers citing shortage of skilled local staff. Para perusahaan ini mendingan naikin skill para karyawan yang masih kerja lewat training-training, atau bahkan pastinya dipekerjakan buat pekerjaan yang di luar job desk mereka ya. Pokoknya masih tetap pakai workforce yang sama gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal tentunya. Dan bahkan perusahaan-perusahaan ini lebih siap buat naikin gaji para karyawan yang lama lebih tinggi lagi daripada harus nge-hire orang baru. Yang dimana kalau hire orang baru kan artinya banyak hambatannya dari segi time sama skill management kan. Ya tentunya para karyawan yang udah aman posisinya mendingan mereka tetap kerja di perusahaan ya, walaupun job desk mereka mungkin bertambah gitu. Karena walaupun mungkin kalau berhasil pindah perusahaan pun mungkin gaji mereka walaupun bisa naik lebih tinggi ya, tapi karena kondisi pekerjaannya juga mereka harus adaptasi ulang dan gak memungkinkan juga untuk pindah, ya pasti mereka lebih banyak memilih untuk tetap mempertahankan pekerjaan yang lama gitu ya. Ya udah naik gaji lebih dikit gak apa-apa deh, yang penting posisi gue lebih aman gitu ya. Soalnya apalagi kalau melihat dari secara ekonomi makro juga nih, ya memang dari jumlah lapangan pekerjaan sama kompetisinya itu yang ngebuat makin panik lagi. Kalau ngelihat data infografik ini aja nih, di tahun 2024 itu cuma 62% dari bisnis-bisnis yang baru itu yang yakin kalau bisnis mereka bakal bertumbuh. Jadi 40% yang lainnya, itu mereka tuh pada nggak yakin ya guys ya. Dan kalian lihat juga yang bagian bawah kanan, berapa banyak bisnis yang bakal ningkatin jumlah karyawannya. Itu cuma 37% yang berani. Artinya kebutuhan karyawan baru itu kecil. Jadi ini ngebuat punya pekerjaan itu jadi sebuah privilege ya jadinya. Dan ini nggak cuma terjadi di Singapura aja atau di Indonesia ya, tapi di negara besar juga kayak Cina atau bahkan di negara-negara barat juga. Dan selama pertumbuhan bisnis baru sama jumlah karyawan yang nganggur itu nggak seimbang, ya kejadian ini akan terus terjadi pastinya. Alasan saya bertahan sih pertama karena ini ya Mbak, pertama saya udah karyawan tetap pertama, dan kedua kalaupun saya resign, karena kalaupun saya resign sih saya nggak ngejamin bisa dapat jadi karyawan tetap lagi gitu di perusahaan lain gitu sih Mbak. Jadi kalau dulu ada fenomena yang terjadi tentang quiet quitting, di mana orang-orang masih punya privilege buat ngelakuin pekerjaan sesuai sama porsinya aja. Kelihatannya tren ini tuh mulai shifting ke arah job hugging ya. Jadinya kalau rekomendasi gue, buat kalian-kalian juga yang masih kerja, ya lebih baik tetap bekerja sebaik mungkin aja, asal bisa tetap punya pekerjaan ya. Bukan berarti gue nggak menghargai work-life balance ya, nggak begitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah tetap produce result sesuai sama deadline-nya lah. Dengan hasil yang good quality juga. Karena sebenarnya kan kalau dilihat dari cara bekerja perusahaan sekarang, yang penting kan adalah results-nya kan. Kalau kalian bisa selesaiin pekerjaan kalian lebih cepat dan lebih efektif gitu ya, gue rasa sedikit sih yang bakal ngecap kinerja kalian tuh jelek. Yang penting jelas aja progresnya. Kalau nggak bisa kelar itu kenapa problemnya dan gimana cara ngatasinnya. Kalau bisa kelar cepet ya diselesaikan sesuai standar yang tepat. Dan satu hal lagi ya,
Kalian sadar nggak kalau di tahun-tahun sekitar 80-an sampai 2000-an, itu banyak perusahaan yang beranggapan kalau nilai seseorang employee itu yang loyal, itu lebih penting daripada orang yang suka pindah-pindah kerja atau job hopping. Karena kalau menurut perusahaan-perusahaan itu, kalau di CV mereka itu mereka bisa bertahan di sebuah perusahaan, artinya karyawan ini tuh setia dan bisa dipercaya, dan nggak gampang kabur ketika menghadapi tekanan. Tapi di beberapa tahun belakangan nih, sejak munculan startup, di mana banyak tren hijack karyawan juga, dan perusahaan-perusahaan startup juga pada ngadu ya, seberapa cepat growth mereka perusahaan itu berkembang, landscape perspektif para karyawan dan para pencari kerja ini untuk hal ini tuh jadi berubah. Apalagi juga teknologi makin modern juga ya. Masih banyak karyawan-karyawan yang pada saat itu tuh nggak cepat adaptasi gitu. Jadi permintaan pekerjaan yang profesional tentang hal baru ini tuh masih sedikit. Jadinya orang-orang yang punya skill kayak digital marketing gitu-gitu ya makin banyak permintaannya. Jadinya lebih gampang buat dapat kerjaan. Apalagi ditawarin pekerjaan gajinya juga lebih gede. Ya tentunya karyawan-karyawan yang masih muda dan masih single dan masih belum berkeluarga itu ya. Jadi memikirkan, seberapa gede sih kenaikan per tahun kalau tetap stay di perusahaan yang sama? Apalagi kalau gaji yang ditawarin sama perusahaan lain yang mau hijack mereka itu bisa jauh lebih gede. Ya ngapain nunggu lama-lama? Akhirnya waktu zaman startup dulu, itu bukan job hugging ya, tapi job hopping. Job switchers increase their salary more quickly on average than those who stay put. In February 2024, people who stayed at their job for more than 3 months increased their salary by 5.1% year over year, whereas those who switched jobs increased by 5.9%. Ya tapi sekarang narasi di media yang beredar itu job hugging ya. Apakah balik lagi ini cuma psyop aja supaya orang banyak yang FOMO, supaya tetap memelihara pekerjaan mereka? Karena menurut gue sih nggak perlu dilabelin kayak begini ya. Definisi-definisi kayak job hopping, job hugging, sama quiet quitting itu udah pasti secara natural muncul sih dunia profesional ini. Ya tapi gimana menurut kalian sendiri tentang isu job hugging ini? Apakah banyak dari kalian yang lebih memilih untuk mempertahankan pekerjaan kalian walaupun bos kalian mungkin nyebelinnya setengah mampus, atau walau kalian kejebak politik kantor, atau mungkin kalian mesti lembur-lemburan tiap hari gitu ya? Silakan bercerita dan curhat di kolom komentar ya. Dan semoga dari cerita-cerita curhat kalian, kita bisa sama-sama saling sharing tentang apa yang terjadi di dunia profesionalisme tuh sekarang ini kayak gimana landscape-nya. Siapa tahu juga kita bisa saling bantu dan saling support ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini ngasih value ya buat kalian. Be critical and stay critical.